Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai materi komponen hardware, port komputer, dan media penyimpanan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sub materi pertama, yaitu komponen hardware. Komponen hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Hardware berperan penting dalam komputer karena fungsinya yang mengolah informasi mentah menjadi suatu informasi yang baru dan berguna. Hilangnya salah satu komponen pada hardware ini akan mengakibatkan pengolahan data pada komputer tidak dapat berjalan dengan semestinya. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5, yaitu pertama, input device atau unit masukan. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Unit masukan atau peralatan input ini terdiri dari beberapa macam peranti, yaitu A. Keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi masukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file. Mouse. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasis GUI atau Graphical User Interface. Istilah penekanan tombol kiri disebut dengan klik akan berfungsi bila mouse berada pada objek yang ditunjuk, sedangkan tombol kiri mouse 2 kali secara cepat dan teratur disebut dengan klik ganda atau double click, sedangkan menekan tombol kanan mouse 1 kali disebut dengan klik kanan atau right click. Mouse terdiri dari beberapa port, yaitu mouse serial, mouse PS/2, USB, dan wireless. Touchpad. Masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan netbook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad, adalah model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick dan trackball. D. Joystick. Alat ini biasa digunakan pada permainan atau games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games paddle biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Proses device atau unit pemrosesan. Perangkat pengolahan data dipergunakan untuk mengolah data. Sekumpulan data yang dikelola akan memiliki nilai berupa informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Di pengolahan data meliputi unit pengolahan pusat atau CPU, Central Processing Unit, dan juga mikroprosesor. Adapun unit-unit pemrosesan terbagi menjadi beberapa, yakni A. Prosesor atau Central Processing Unit adalah bagian dari perangkat keras komputer yang dianggap sebagai otak komputer. Alat ini menentukan sejauh mana kecepatan komputer melakukan instruksi. Kecepatan prosesor digambarkan dengan istilah clock slice. Beberapa produsen prosesor yang terkenal adalah Intel, AMD, dan Cirrus. Power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Kualitas power supply menentukan kualitas kinerja komputer. Daya sebesar 300 sampai 400 watt yang disalurkan power supply
biasanya cukup bagi komputer yang digunakan untuk pengetikan ataupun grafik, sementara daya 400-500 watt dibutuhkan jika komputer bekerja menggunakan banyak peripheral atau unit tambahan. C. RAM atau Random Access Memory, atau yang biasa disebut dengan memori. Memori atau RAM ialah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. D. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lain dihubungkan. Motherboard yang banyak ditemui di pasaran saat ini ialah motherboard milik personal circuit. 3. Output device atau unit keluaran ialah piranti tempat mengeluarkan hasil proses komputer. Fungsi dari output device adalah sebagai tempat keluarnya hasil proses dan menerjemahkan bit-bit ke dalam kodenya yang dikenal media output, yang termasuk dalam unit keluaran, yaitu A. Monitor. Ialah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Printer ialah sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Jenis printer ada 3 macam, yaitu jenis printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. 4. Backing storage atau unit penyimpanan ialah storage yang berhubungan langsung dengan Central Processing Unit atau CPU. Internal storage pada komputer pertama menggunakan magnetic core dan magnetic drum yang merupakan potongan material logam kecil berbentuk donat seukuran kepala jarum dan mudah diberi magnet. Yang termasuk dalam unit penyimpanan yaitu A. Hard disk atau HDD, disebut juga hard disk drive, ialah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder di dalam hard disk. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Hard disk pertama kali diciptakan oleh salah satu insinyur IBM, ialah Reynold Johnson pada tahun 1956. Dalam perkembangannya, hard disk ukuran fisiknya menjadi semakin tipis dan kecil, namun memiliki daya tampung data yang sangat besar. Hard disk saat ini juga tidak hanya dapat terpasang di dalam perangkat atau internal, tetapi juga dapat dipasang di luar perangkat atau eksternal dan menggunakan kabel USB atau kabel lain yang mendukung. 5. Peripheral atau unit tambahan ialah istilah yang sering terdengar dalam pembahasan perangkat keras komputer. Namun, batasan dari peripheral sendiri tidak terlalu tegas. Secara sederhana, peripheral adalah perangkat-perangkat keras yang dapat ditambahkan ke personal circuit untuk meningkatkan kemampuan sistem komputer. Yang termasuk dalam unit tambahan yaitu A. Modem adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses
modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa atau carrier signal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu seperti media kabel. Kartu suara atau sound card ialah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Dilihat dari cara pemasangannya, sound card dibagi menjadi 3, yaitu sound card on-board adalah sound card yang menempel langsung pada motherboard komputer. Sound card off-board yaitu sound card yang pemasangannya di slot ISA atau PCI pada motherboard. Dan sound card eksternal adalah sound card yang penggunaannya disambungkan ke komputer melalui port eksternal seperti USB atau free wifi. Dan kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu port komputer. Komputer sendiri apabila dijelaskan secara sederhana sering kita sebut dengan istilah colokan. Colokan atau port ini dapat menghubungkan komputer dengan hardware eksternal dan hardware utilitas lainnya agar bisa bekerja dengan baik. Fungsi dari port ialah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer, biasanya dengan menggunakan kabel sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Contoh penggunaan port misalnya ialah port USB, port keyboard, HDMI, dan lainnya. Dan kegunaan masing-masing port pada komputer. Yang pertama, port serial ialah jenis port yang dulu umum digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC atau Programmable Logic Controller. Port ini menggunakan jenis konektor RS232cc yang memiliki jumlah pin antara 9 hingga 25 pin. Port serial ini sudah jarang digunakan mengingat banyak koneksi komputer bisa dilakukan dengan menggunakan port USB standar. 2. Port power short. Tanpa adanya port power short, maka komputer secanggih apapun tidak akan bisa berfungsi. Port power short bertugas untuk memberikan asupan listrik bagi komputer agar dapat menyala. Port paralel ialah sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pemindahan informasi dapat dilakukan secara bersamaan sehingga informasi yang terkirim lebih banyak daripada post seri, dan juga sebagai uji coba sederhana dalam perancangan peralatan elektronika. 4. Port VGA. Port VGA merupakan port yang dimiliki oleh VGA card atau graphic card pada sebuah komputer. Fungsi utama port VGA adalah transmisikan data grafik dari sebuah komputer menuju display atau output, menghubungkan monitor dengan CPU, dan membuat monitor menampilkan isi dari CPU tersebut. 5. Port infrared. Port infrared saat ini sudah jarang ditemui pada komputer, meskipun fungsinya untuk mengkoneksikan perangkat wireless dengan komputer. Namun karena banyak perangkat wireless sudah menyertakan inframerah dalam bentuk USB, maka penggunaan port inframerah sudah jarang digunakan. Ke-6, port PS/2 ialah salah satu jenis port klasik digunakan pada komputer jenis personal circuit untuk menghubungkan keyboard dan juga mouse. Bentuk konektornya bulat dengan banyak pin. Namun, saat ini port PS/2 sudah sangat jarang digunakan, mengingat penggunaan USB yang benar-benar
mendominasi dalam penggunaan perangkat eksternal komputer. 7. Port LAN, port yang dimiliki oleh salah satu perangkat keras jaringan komputer, yaitu Ethernet atau LAN card, digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya, atau jaringan LAN, juga untuk menghubungkan CPU dengan jaringan komputer, dan untuk menyambungkan komputer dengan internet. 8. Port HDMI ialah port pengembangan dari graphic card, di mana HDMI mendukung semua bentuk multimedia. Fungsinya mampu mentransmisikan media dengan kualitas HD dan sinyal suara. Saat ini HDMI ialah pilihan untuk menampilkan display komputer pada layar yang lebih besar, seperti monitor TV dan proyektor. 9. Port USB ialah port yang saat ini banyak digunakan di dalam teknologi sistem komputer. Bersifat universal, port USB memiliki banyak sekali fungsi, seperti fungsi untuk start device, mouse, keyboard, transfer data antar device, charging gadget, port USB, dan charging gadget. Port USB saat ini tidak hanya berada pada komputer atau laptop saja, namun banyak digunakan pada media player, televisi, handphone, hingga head unit pada sebuah mobil. 10. Port audio ialah untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal, seperti speaker dan juga handphone. Port audio dimiliki oleh sound card, di mana kualitas output suara tergantung pada kualitas sound. Kemudian materi ketiga yaitu media penyimpanan. Komputer data start atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optikal, dan media penyimpanan awan. Macam-macam media penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan magnetik atau magnetic disk merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Tetapi harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Macam-macam media dari magnetik. Yang pertama, disket. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca atau read only. Jadi ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inci dan dapat menyimpan sekitar 80 KB. Floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Memiliki kemampuan dapat ditulis kembali atau writable. Pada tahun 1990, lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB, atau bisa juga disebut zip disk. Dan hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluarmasukkan sebagaimana disket floppy. Terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau pelat.
Hard disk biasanya terdiri lebih dari satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpanannya yang lebih besar juga membedakan dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Kemudian flash disk ialah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis. Sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 550 x 15 x 6 mm. Untuk saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Memory card, media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPad, serta video game konsol. Kemudian zip drive ialah media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci. 2. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihan dan kekurangannya yaitu beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk, tetapi kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Macam-macam media dari magnetic disk. Pertama, CD merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditandai melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Kemudian CD-ROM banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read only atau hanya dapat dibaca dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya, produk-produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan data atau database yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Sebagai media penyimpan data, CD-ROM memiliki sejumlah keunggulan. Kemudian CD-RAW atau Compact Disc Readable menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk, baik CDR disk yang tidak dapat dihapus atau CDR disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali. CD-RAW drive yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. WORM atau CD-ROM, kepanjangan dari Write One Read Money, dapat ditulis melalui komputer. Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan sekali. Sesudah perekaman, isinya tidak dapat dirubah. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimaksudkan sebagai cadangan. CD ini sering dijual dengan label CDR atau CD recordable. Terakhir yaitu penyimpanan awan atau cold storage.
Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data, tetapi sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Cara kerjanya yaitu untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut, dan untuk mengambil data, kita harus mengunduh file tersebut. Dan dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.